Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan demokrasi malam hari ini rasanya tidak elok kami mengangkat isu korupsi apalagi bahas soal ijazah. Malam hari ini semua mata dunia tertuju pada pembantaian, pada pembersihan etnis, pada genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Dan seperti yang Zionis Israel betul-betul tidak pandang bulu, kita pakai hati nurani, kita pakai kemanusiaan, bukan soal agama. Coba teman-teman lihat apa yang dipertontonkan oleh dunia yang terjadi di Khan Younis, di jalur Gaza, betapa sangat membabi buta. Bombardir Zionis Israel ke jalur Gaza. Balita, lansia, perempuan, dokter, kami jurnalis, semua jadi korban. Jadi jangan tanyakan ke saya pribadi sebagai jurnalis. Jurnalis harus netral. Rasanya untuk kasus Gaza, posisi kami jelas berpihak kepada kemanusiaan. Tepuk tangan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Malam hari ini kami menghadirkan bukan hanya orang-orang yang berasal dari Indonesia saja, tapi mereka yang menetap lama mungkin, yang menjadi dokter yang bertaruh nyawa di jalur Gaza. Kami juga menghadirkan mahasiswa dari HI Paramadina. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di Catatan Demokrasi. Dan juga ada dari Komunikasi Ibnu Khaldun, Jakarta. Terima kasih banyak. Saya juga mau mengucapkan terima kasih dukungannya dari BHS. Malam hari ini coraknya hijau, mirip-mirip seperti bendera Palestina. Terima kasih banyak BHS yang sudah mendukung Catatan Demokrasi. Tapi malam hari ini tenang, kita nggak ada ngundang yang pro Zionis Israel, nggak ada sama sekali, aman. Malam hari ini aman. Rasanya tidak ada lagi perdebatan. Nggak ada nama-nama Monique Rickers, Permadi Arya Abu Janda, nggak ada malam hari ini di Catatan Demokrasi, aman. Saya langsung paling kiri dulu, kita perkenalkan satu persatu. Ingin mendengar suaranya karena beliau bertaruh nyawa. Saya dengar bulan Mei kemarin baru tiba di Indonesia setelah menjadi dokter di Rumah Sakit Nasr di Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Assalamualaikum, Prof. Basuki Supartono. Boleh Prof, gunakan mic-nya Prof. Sehat Prof? Kita sambil cek audio dulu Prof. Sehat Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Supartono. Terima kasih atas undangan dari TV One. Terima kasih banyak Prof. Nanti kita dengar cerita pengalaman langsung Prof yang berinteraksi langsung, sekali lagi yang bertaruh nyawa. Ini saya garis bawahi dan saya ulang-ulang karena hanya orang-orang Indonesia terpilih yang bisa berangkat ke Gaza di tengah keterbatasan jalur. Prof bisa menembus dan merelakan semuanya, tidak memikirkan keluarga bahkan demi kemanusiaan Prof ya. Terima kasih banyak Prof. Kami juga menghadirkan pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Malam Prof. Malam Mas Andro, sehat Malam ya. Prof. Ini kalau ngomongin soal Prof sok tahu soal Gaza disikat sama Prof. Hikmahanto nih nanti ya. Kami juga menghadirkan pakar politik luar negeri Universitas Indonesia, Ibu Susi Sudarmana. Bu Susi sehat Bu? Terima kasih banyak. Sudah nyala Bu, aman Bu? Terima kasih Sudah banyak kami kondisikan Bu. atas undangannya. Sama-sama Bu, tidak ada sabotase Bu malam hari ini aman Bu ya. Kami juga menghadirkan Ketua Komisi Dakwah dan juga Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, ada Kiai Haji Holil Nafis. Assalamualaikum Kiai Holil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suaranya masih nyaring ya Prof ya? Alhamdulillah. Pak Kiai, luar biasa. Dan juga di sebelah kanan saya, ini yang kami selalu minta tolong sama beliau ini, agar Bang Faisal Assegaf bisa tidak menghadirkan dalam waktu dekat ini pejuang, militan Hamas ke TV One. Jalurnya lewat Bang Faisal Assegaf. Terima kasih banyak sudah hadir di Catatan Demokrasi Bang Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih atas undangannya. Kami juga menghadirkan pakar militer dari Universitas Nasional, Bang Slamet Ginting. Bung Slamet, Ya. terima kasih Bang sudah hadir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh langsung ke Prof. Basuki. Saya manggilnya Dr. Basuki, boleh? Boleh gunakan mic-nya juga. Kita cerita dulu ketika akhirnya bulan Mei tiba di tanah air. Pengalaman berapa lama berada di Gaza. Untuk bukan hanya berinteraksi tapi juga mengobati mereka yang jadi korban jiwa maupun korban luka. Baik, terima kasih. Selamat malam. Sebetulnya sulit juga saya mau cerita ya. Karena saya sudah sering menjadi dokter perang, saya sudah sering. Sudah pernah ke Baghdad, sudah nangani Ambon. Tapi ke Gaza pun saya sudah 3 kali sebelum perang. Tapi yang kali ini
saya udah kehabisan kata-kata ya. Karena apa yang saya lihat itu nggak masuk di dalam logika manusia. Jadi untuk masuk ke Gaza itu sekarang hanya boleh dokter spesialis. Ya. Di luar logika manusia, Prof. Iya, maksud saya begini, dalam kondisi yang sangat sulit itu, keterbatasan, karena kan semua diblokade. Kalau selesai sampai ke sana, tenaga kesehatan sudah banyak yang wafat, ya. Rumah sakit sudah lumpuh dan sebagainya. Itu makanan nggak bisa masuk, obat nggak bisa masuk. Boleh dokter masuk, tapi yang memang sangat-sangat dibutuhkan, yaitu para spesialis. Nah itu jalurnya melalui WHO. Untuk daftar ke WHO, saya sudah daftar sekitar 6 bulan sebelumnya. Tetapi ketika sampai ke Jordan oleh WHO, seatnya penuh. Lalu saya berkomunikasi dengan dokter ahli bedah di Jordan, lalu saya dapat relation dengan Rahma Worldwide Foundation yang berpusat di Michigan di Amerika. Lalu saya daftar, alhamdulillah saya dapat seat. Saya berangkat bersama istri saya, hadir di sini Dr. Prita Kusumaningsih ahli kandungan, dengan dokter anestesi, dokter Nurholis, dan juga dokter ahli bedah mulut, dokter Harvino di Sumatera Barat, dan dokter gigi Sarbini. Apa yang saya saksikan, waktu saya masuk ke perbatasan itu baik-baik saja. Artinya yang menjaga tentara Israel itu ya Rama ya. Rama. Ketika masuk? Ya, dan saya perhatikan itu yang jaga selalu perempuan. Ya, tapi ya perempuan bersenjata M16 ya. Ya saya nggak biasa berkomunikasi dengan senjata M16 ditenteng gitu di depan kita. Saya bisa masuk. Saya ahli bedah ortopedi. Saya datang ke sana tidak membawa bendera apapun. Saya seorang dokter, seorang medis. Saya datang ke sana karena panggilan dari pihak WHO juga yang mengepil para dokter internasional untuk datang. Dan juga panggilan kemanusiaan. Saya ahli bedah ortopedi tentu belajar postur ya. Struktur tubuh manusia itu bagian daripada kehidupan kami seorang ahli bedah ortopedi. Saya perhatikan para penjaga di perbatasan itu posturnya nggak sama dengan orang Palestina. Itu yang fakta yang saya lihat. Saya nggak tahu mereka dari mana. Tapi waktu saya tanya sahabat saya dokter ahli bedah dari Jerman yang asli Palestina, Dr. Ehab, ya memang mereka datang ke rumah kami di kota di Gaza tahun 48 kalau nggak salah. Lalu mereka mengusir kami. Setahu saya mereka datang dari Eropa. Ini kata sahabat saya seorang dokter ahli bedah. Saya ingin mengatakan apa yang saya temui sana faktanya adalah mereka posturnya bukan orang Timur Tengah. Ya, itu pertama. Kemudian saya masuk, itu sangat shock karena sejauh mata memandang ya. Kalau orang fisika itu kalau sejauh mata memandang itu berarti 2,3 km ya. Sejauh mata memandang itu yang ada cuma tanah saja. Batu-batu, reruntuhan, kalaupun ada rumah itu bolong-bolong. Artinya nggak ada rumah yang utuh. Ini kondisi ketika sudah dibombardir, sudah hancur rata dengan tanah ya, saya semua. masuk ke Gaza itu kan ini bulan April. Tahun? Kemarin 2025. 2025. Iya, jadi sudah rata dengan tanah. Iya, sudah rata. Sudah rata dengan tanah. Kalaupun ada bangunan itu sudah lobang-lobang. Tidak layaklah ditempati. Dan saya beritahu juga untuk masuk ke Gaza itu izinnya dari Israel. Jadi Israel memberikan izin kepada tim medis itu terbatas. Dan saya ingin mengatakan kalau sudah dapat approve dari Israel, itu jalur masuk dari mulai kita kan lewat Aman, lewat Palestina, Aman, lewat Israel dan lewat pintu Kisufim masuk ke Gaza. Menurut hemat saya ya, yang saya alami, kalau udah dapat approve dari mereka itu jalannya aman. Nah, kalau nanti masuk ke Gaza itu setiap 10 menit kita berhenti karena nunggu ACC dari pihak penjajah Zionis. Sampai 3 kali berhenti baru kita sampai di safe house pihak Rahma Foundation. Nah,
itu masih aman. Tapi besoknya ketika kami ditugaskan di Rumah Sakit Al-Nassr Hospital, itu saya shock lagi. Karena tidak berhenti-berhenti itu bom. Saya nggak tahu, saya bukan ahli politik, saya bukan tentara ya, tapi saya dokter bedah. Gitu. Jadi ya saya nggak biasa ya. Setiap detik itu ada suara drone, ini yang saya dengar. Dan itu sangat menguatkan telinga kita. Kami tinggal di rumah sakit. Karena di luar rumah sakit itu semua udah tenda semua. Hanya rumah sakit yang ada listrik 24 jam. Itu suplainya dari genset bahan bakar dari WHO. Kemudian air itu juga dari suplai dari WHO. Tapi kalau di luar itu ke tenda-tenda pengungsi itu ya nggak ada air bersih, gitu, nggak ada listrik kan, gitu. Jadi kami ditempatkan di rumah sakit, tinggal di sebelah ruang ICU. Apa yang paling membuat shock, Dok? Yang paling membuat shock karena berkali-kali suara drone Oke. tidak pernah berhenti. Nanti gini urutannya, habis suara drone nggak lama itu ada suara ledakan, ada blasting, ada bombing. Itu selama 24 jam. Bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Iya, saya merasakan, ya mungkin saya dokter biasa ya, bukan dokter militer ya. Saya nggak pernah saya alami di Baghdad, saya nggak alami di kota-kota yang lain di zaman perang yang lain. Karena saya sering masuk ke daerah perang. Nah terus, nanti kalau udah ada drone, ada suara blasting, nanti ada suara sirine ambulans. Itu sangat memilukan, karena ambulans itu saya bisa lihat karena saya tinggal di lantai 4. Di dekat ICU itu di lantai 4. Jadi saya bisa lihat itu, bisa monitor. Ini ambulans ini ada 2, satu ke kamar jenazah, itu udah tugas mereka. Tapi kalau ke IGD itu tugas saya turun ke bawah. Tapi ini luar biasa dokter, sangat kuat sekali. Kami mungkin seluruh rakyat Indonesia yang lihat lewat media, lewat TV, menyeramkan, suasananya mencekam setiap hari, anak-anak semua jadi korban. Dokter kok bisa kuat banget tuh? Di sana bisa kuat banget, bisa bertahan dengan segala atmosfer yang terjadi. Bahkan nyawa pun mungkin detik itu bisa melayang, jadi taruhan kan dok? Ya kami sudah daftar dan kami sudah tanda tangan 16 halaman. Bahasa kasarnya siap mati gitu ya. Jadi ada tanda tangannya, ada fakta integritasnya. Tantangan. Setiap item itu tantangan. Memang kami sudah tantangan. Artinya kami sudah menerima apapun risiko yang akan terjadi. Dan dokter betul-betul sudah ikhlas? Ya insya Allah. Ya itulah kehidupan Keluarga kita. rela ditinggalkan? Udah kan Kita kami, bukan memikirkan duniawi sama sekali. Kenapa dokter akhirnya mau menerima? Sekalipun ini sifatnya opsional kan dok ya? nggak ada pilihan lain. Karena kan dokter-dokter di sana udah banyak yang wafat, banyak yang rumahnya hancur. Setiap saya ketemu dokter itu pasti salah satu keluarganya ada yang wafat. Kalau nggak ada anaknya, istrinya, nggak punya rumah gitu. Jadi kehadiran kami di sana itu menyenangkan buat mereka. Kita bisa ngobrol, bisa diskusi, gitu. Kalau capek, saya ambil alih, saya kerjain operasinya. Kalau mereka masih kuat ya saya bantu-bantu saja. Jadi itu menyenangkan buat mereka. Kehadiran kita itu membuat rasa nyaman buat mereka dan dukungan moral yang luar biasa buat mereka. Masih ada orang yang mau masuk dan bukan orang Indonesia saja. Banyak teman-teman, maaf ya, dari Eropa, dari Jerman, dari Yunani, yang notabene bukan seagama dengan Palestina. Mereka datang karena kemanusiaan, sama. Dokter sadar fasilitas sangat minim, Oh iya. peralatan rumah sakit semua dihancurkan, Betul. tanpa bius, bahkan operasi kami pernah dipertontonkan, Ya. persalinan tanpa adanya bius. Itu betul dok, faktanya seperti itu dok ya? Kita harus sadar ya bahwa Gaza itu standar kedokterannya tinggi. Ya, saya tahu lah ya karena saya dokter senior ya. Levelnya Eropa. Jadi peralatan itu cukup ada. Memang saya ngomong apa adanya ya. Kalau menurut Direktur WHO yang di Timur Tengah, memang bukan target itu. Menghancurkan rumah sakit, membuat dokter mati, wafat itu bukan target mereka sebetulnya. Itu bagian dari strategi militer mereka. Ini bisa dikutip dari laporan WHO yang Timur Tengah. Jadi kalau lihat Gaza itu kan dibagi utara, tengah dan selatan. Utara itu sudah nggak berfungsi pada waktu itu. Rumah sakit Indonesia nggak berfungsi. Rumah sakit Gaza di tengah nggak berfungsi. Nah, kalau boleh saya ceritakan, jadi ada sistematis. Jadi Gaza itu dibagi 3 dan disekat-sekat. Mereka mulai dari utara ke tengah nanti ke selatan. Jadi sekarang yang masih bisa berfungsi itu di selatan.
Semua dokter-dokter dari utara, dari tengah itu ke selatan. Berkumpul di selatan. Tapi jujur saya masih tidak percaya Dokter Basuki bisa cerita secara runut, jelas. Bayangkan apakah memang air matanya sudah habis selama berada di Gaza? Apakah memang kesedihan itu sudah betul-betul sampai kering karena setiap hari dokter dipertontonkan seperti itu, Dok? Ya, saya sebagai saya tidak bawa bendera apapun, saya seorang dokter bedah profesional. Dan saya juga berjumpa dengan teman-teman profesor dari Yunani, dari Eropa. Kita biasa diskusi, menyenangkan ya. Mereka aja datang gitu. Dari Jerman, dari Inggris, UK, dari datang. Biasa ngobrol sama kami, kita diskusi masalah medis ya, cara menangani pasien. Tapi kalau saya mau menyampaikan fakta-fakta di lapangan, saya demi Allah saya tidak pernah melihat kombatan, nggak pernah. Waktu tahun 2012 saya ke Gaza, saya masih jumpa itu. Di rumah sakit, kalau saya keluar rumah sakit, ada orang, wah saya ini begini-begini ya. Tapi kalau kami di sana kemarin, itu nggak bisa keluar dari rumah sakit. Kami mainnya cuma lantai 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ke kamar mandi, ke kamar makan, ke kamar operasi, ke ICU gitu aja. Nggak bisa keluar pagar. Karena setiap hari Israel itu mengeluarkan peta digital. Jadi kalau di sana ada peta digital setiap puzzle-puzzle gitu. Nah rumah sakit kami itu dulu hijau, sekarang merah. Saya nggak bisa cerita di sini. Tapi kalau mau lihat WA dari teman-teman saya sekarang yang masih kerja di sana itu nggak bisa lah, nggak patut kita ceritakan karena kondisinya udah nggak masuk akal. Gitu. Yang saya temukan itu anak-anak gitu, ibu-ibu, orang tua gitu. Saya jarang nemu orang muda gitu, jarang. Yang temunya anak-anak. Satu yang pertama. Yang kedua yang saya juga perhatikan, mereka itu, saya dokter bedah ya, jadi lukanya itu kecil, hampir bahkan ada juga yang nggak ada lubang masuk ya. Tapi nanti struktur tulangnya hancur total kalau kita operasi. Saya nggak tahu ya, saya bukan ahli militer nih Pak. Saya cuma memberikan faktanya seperti itu. Nah karena standar Eropa itu tinggi di Gaza itu, kita tetap bekerja, tetap menjaga standar kedokteran yang terbaik, ya, walaupun kondisinya terbatas. Dan siang malam bekerja. Kebetulan pada waktu itu nggak sedahsyat sebulan sebelumnya. Kalau lagi dahsyat seperti kemarin di perang kemarin ini, satu hari bisa 1.000 pasien di IGD. Bukan hanya warga sipil, Dok. Bahkan pekan lalu seingat kami ada Dokter Marwan Al Sultan juga diincar. Juga Ya, jadi sasaran. Tadi kan saya mengatakan, itu bukan target, itu strategi militer mereka. Itu pengakuan dari Direktur WHO di Aman. Demikian, bisa dilihat, dicek di WHO. Di rudal di kamarnya. Ya, nah ini yang saya ingin katakan. Saya juga banyak nulis di opini-opini koran nasional. Saya bukan ahli AI, tapi saya melihat ya, nggak mungkin ada ruang pasien satu kotak begini, itu sebelahnya nggak rusak. Titik itu rusak. Nah itu kalau saya tanya, itu pasien apa itu yang kok ada di dalam kamar itu? Mereka menuduh itu jurnalis yang membela, tanda kutip membela Hamas ya. Kemudian itu di rudal. Jadi itu bisa pas. Jadi sebelahnya itu nggak kena. Yang kena hanya titik itu. Sangat presisi. Ya. Nah, ada relawan dari Malaysia mengatakan ini. Jadi drone itu kata Real Malaysia ada 3. Karena dia pernah melihat drone itu masuk ke kamarnya. Jadi tidur di kamar rumah sakit itu drone itu masuk. Mungkin dilihatnya orang Malaysia ya. Jadi di drone itu pergi lagi. Jadi drone itu ada 3 jenis. Satu drone observer, ada drone untuk mutu-mutu itu. Kemudian 3 ada drone yang dilengkapi dengan alat gitu. Itu yang menembak kamar itu bisa pas. Gitu. Dan kalau cerita itu sudah banyak kawan saya yang syahid, yang wafat ya, dokter. Rata-rata mereka itu dibunuhnya itu di rumah bukan di rumah sakit. Jadi mereka penjajah juga tahu hukum internasional. Bukannya nggak tahu ya, tahu persis. Jadi semua rata-rata itu ketika pulang dari rumah sakit ke rumahnya itu dibom. Sehingga korbannya bukan hanya dokter itu, tapi istrinya, ya anak-anaknya, ya orang tuanya gitu. Nggak ada dokter di rumah sakit kerja itu nggak ada. Jadi kalau udah pulang di rumah baru mereka lakukan itu. Nah kalau ada yang sakit dituduh dicurigai mereka, ya mereka yang saksikan seperti itu. Jadi kamar tuh kosong. Dia bisa pas gitu. Saya nggak paham ya masalah itu, tapi itu penting. Yang ketiga juga, saya sebetulnya secara rohani itu saya belajar banyak. Gitu. Belajar banyak bagaimana dokter nakes itu
bisa bekerja tetap dengan high standard medis ya, dalam kondisi yang terbatas, tanpa gaji. Tanpa gaji, rumahnya tinggal di tenda. Jadi kalau ke rumah sakit itu, mereka dijemput oleh bus-bus. Mereka tinggal di tenda, dijemput ke rumah sakit. Kenapa dijemput oleh bus? Itu karena approval dari pihak penjajah. Jadi nggak mungkin orang tuh lalu lalang. Jadi sekarang ini kondisinya di titik aja gitu. Kalau mau berubah itu mesti izin penjajah. Kalau diizinkan boleh orang bergerak. Nah jadi si dokter tenaga kesehatan itu di tenda-tenda, nanti dijemput oleh pihak rumah sakit dengan bus. Tentu si pihak rumah sakit sudah approve ke penjajah kan. Kalau udah ACC dijemputin tiap hari gitu. Begitu aja kerjanya. Kita nggak bisa ke pasar, nggak bisa jalan-jalan. Ya jadi titiknya udah fix. Itu dalam kontrol pihak mereka itu. Tapi luar biasa nih di tengah keterbatasan Dr. Basuki betul-betul tidak menyurutkan semangatnya. Sekali lagi saya garis bawahi orientasinya bukan uang, bukan gaji, tapi rasa kemanusiaan. Yang kami kaget ketika dokter cerita seperti ini, Pak Slamet Ginting tadi sempat sampai menangis, mengucurkan air mata. Alasannya apa? Padahal mungkin Pak Slamet Ginting belum pernah sama sekali ke rumah sakit Nasr di Han Yunis, Pak Slamet Ginting ya. Sesaat lagi pemirsa di catatan demokrasi kami kembali. Tadi ketika iklan Dr. Basuki mengatakan ada dokter lainnya dari mancanegara yang mengatakan buat apa kami operasi kalau langsung dibom oleh Zionis Israel? Buat apa kami melakukan tindakan medis kalau langsung dimatikan oleh mereka? Pak Slamet Ginting, apa yang membuat Anda begitu luluh sampai meneteskan air mata ketika Dr. Basuki menceritakan kondisi di sana? Ya ini memang soal kemanusiaan ya. Dalam liputan-liputan misalnya di daerah-daerah operasi militer misalnya di Indonesia, saya pun mengedepankan jurnalisme damai karena tidak sanggup juga melihat konflik yang berkepanjangan. Nah, saya termasuk orang yang pesimistis dengan gencatan senjata ini. Apalagi kalau melihat Israel itu selalu melanggar gencatan senjata. Setidaknya ada 5 hal yang saya catat. Pertama, motif politik dari Benyamin Netanyahu. Pertama, dia tentu saja memiliki kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaannya dan melanjutkan genosida. Ini yang membuat hati kita hancur lebur begitu ya. Genosida di Gaza dan juga di tepi barat yang dapat mengalihkan perhatian publik di dalam negerinya sekaligus untuk mengonsolidasikan elemen-elemen radikal di masyarakat Israel. Yang kedua tentunya karena ada tekanan dari kelompok ekstremis di Israel, seperti ketika gencatan senjata dikumandangkan, maka seperti Menteri Keamanan Nasionalnya Itamar Ben-Gvir juga langsung mengundurkan diri karena tidak setuju dengan gencatan senjata. Lalu tentu saja dukungan dari Amerika Serikat. Nah ini yang membuat Israel gede kepala, besar kepala begitu ya. Dukungan dari Presiden Donald Trump tentu saja yang mengusulkan relokasi warga Gaza ini bagi Netanyahu merupakan lampu hijau untuk bisa terus menyerang Gaza tanpa peduli dengan tekanan internasional. Yang berikutnya, yang keempat tentu saja strategi dari ekspansionis Israel dan memiliki strategi yang memang konsep Yahudi Zionis dalam tatanan politiknya, mereka ingin memperluas wilayah kekuasaannya seperti Ben Gurion pada saat Israel berdiri, memang akan memperluas wilayah Israel Raya sampai semampu angkatan bersenjatanya. Nah, jadi yang kelima tentu saja kegagalan masyarakat internasional yang tidak bisa mengambil tindakan konkret terhadap sanksi-sanksi yang dilakukan atau terhadap Israel. Ini tidak diabaikan, maksudnya diabaikan oleh Israel karena dia merasa bahwa dukungan Amerika, dukungan Inggris, dukungan Prancis di negara-negara Eropa yang merasa bahwa seperti politik luar negerinya Amerika, dia harus mengamankan Israel. Mengamankan Israel sama juga dengan mengamankan
Amerika. Ini yang membuat saya pesimistis dengan gencatan senjata, karena itu dia akan terus dalam waktu yang hari ini malam ini kita diskusi, mungkin 2 jam, 3 jam lagi akan ada penembakan senjata ke arah Gaza, kemudian juga kemungkinan akan ada serangan udara juga mengirimkan pasukan ke wilayah Gaza. Jadi saya pesimistis betul dengan gencatan senjata ini karena tabiat dari Netanyahu memang seperti itu. Prof. Hikmahanto, apakah sanksi? Karena seingat kami saat ini fasenya baru sebatas perundingan pun sudah buntu antara Hamas dan juga Israel di Qatar. Ya, tapi sebelum itu ya Mas Andrew ya, kan ini kita mempertanyakan nih temanya, akankah Palestina dihapuskan dari peta dunia? Pertanyaannya adalah peta dunia versi mana? Kalau peta dunia versi Israel, nggak ada itu Palestina. Sejak lama sudah. Nggak ada. Ya. Tapi kalau peta dunia versi Iran, the state of Israel itu nggak ada. Betul kan? Terutama, tapi ini kita harus lihat juga pemerintahannya siapa. Karena kalau di pemerintahan Iran, pada masa Syah Iran, masih ada. Tapi ketika berganti menjadi Ali Khamenei, itu tidak ada sampai hari ini. Tidak disebut di dalam peta mereka, peta dunia, State of Israel. Nah, di berbagai negara, peta dunia, kalau yang mendukung Palestina, termasuk Indonesia, ada the State of Palestine. Karena kita mengakui Palestina sudah sebagai negara. Tapi kalau mendukung Israel, ya pasti tidak, the State of Israel. Dan kita ingat, pada waktu kita dijajah oleh Belanda, kan nggak ada nama Indonesia. Adanya Dutch Indies, Hindia Belanda. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa yang membedakan antara Iran di bawah Ali Khamenei dengan pada saat ini Netanyahu? Bedanya adalah, kalau kita bicara hilangnya katakanlah Palestina oleh Netanyahu, berarti tidak boleh ada rakyat Palestina. Sehingga apa? Masyarakat dari berbagai negara bicara tentang genosida. Afrika Selatan memasukkan permohonan kepada Mahkamah Internasional untuk mempertanyakan apakah yang dilakukan oleh Israel ini sudah merupakan tindakan genosida. Kemudian ICC, Mahkamah Kejahatan Internasional, mengeluarkan arrest warrant dalam konteks bahwa Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel, Gallant pada waktu itu, dianggap dia melakukan kejahatan internasional. Yang salah satunya adalah pelanggaran HAM berat, serious crimes, di mana di situ ada kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Bahkan demo-demo di negara-negara yang pemimpinnya mendukung Israel, seperti Amerika Serikat, seperti Inggris, seperti Prancis, mereka semua mengatakan bahwa ini sudah mengarah kepada genosida. Dan label itu tidak dipedulikan Netanyahu sama sekali? Tidak diperdulikan. Tapi kalau misalnya kita lihat Iran, Ali Khamenei mengatakan tidak mengakui negara Israel. Tapi bukan berarti orang-orang Yahudi akan dipunahkan. Karena apa? Ali Khamenei mengatakan bahwa di Iran pun orang-orang Yahudi ada. Yang dilawan itu adalah pemerintah yang mau mengukuhkan keberadaan dari negara Israel. Itu yang disebut sebagai Zionis. Nah, sayangnya negara-negara yang mempunyai power, katakanlah itu, mereka tidak mau tahu mengenai masalah genosida pemimpin-pemimpinnya. Justru mereka membenarkan tindakan dari Netanyahu. Amerika Serikat? Amerika Serikat, bahwa yang dilakukan
adalah hak untuk membela diri Israel. Karena adanya serangan pada tanggal 7 Oktober 2023. Pertanyaan bagi kita, apakah proporsional? Apakah proporsional tindakan yang dilakukan oleh Israel, katakanlah, atas serangan yang dilakukan oleh Hamas? Atau ini sebenarnya soal serangan 7 Oktober dianggap sebagai alasan untuk melakukan genosida? Nah ini yang rakyat dunia marah kepada pemimpin-pemimpinnya. Tapi diplomasi pemimpin dunia bukan sekedar marah, tapi terkesan tidak berkutik, Prof. Tidak berkutik, karena apa? Kalau dibawa ke Dewan Keamanan PBB, ada hak veto di sana. Pasti Amerika Serikat akan memveto. Lalu kemudian saya lihat negara seperti Inggris, Prancis, memang mereka juga sudah mengingatkan, ini yang Anda lakukan, Netanyahu, ini merupakan tindakan genosida. Tapi ketika Iran melakukan serangan ke Israel, mereka langsung berubah. Mereka berada di belakang Israel. Nah, itu yang menurut saya, yang Bapak Presiden pada waktu di Brasil kemarin, di BRICS. Mengatakan bahwa ini standar ganda. Amerika Serikat. Amerika Serikat, negara-negara maju yang selama ini kita bilang bahwa oh iya mereka ini bicara soal hak asasi manusia. Kita dapat kritikan pada waktu Indonesia masuk di Timor Timur melanggar HAM. Tapi apa yang sekarang terjadi? Omong kosong? Double standard. Omong kosong. Kita dulu dikatakan bahwa kita melanggar HAM, sekarang mereka melakukan tindakan-tindakan bahkan yang melebihi apa yang kita lakukan dan itu mereka membenarkan. Ya, cari justifikasi. Bahkan kalau kita lihat tadi bagaimana Perdana Menteri Netanyahu mengatakan kami nominasikan Anda untuk mendapatkan Nobel Prize. Gimana ceritanya seperti itu? Rakyat dunia terus terang semua bicara. Tapi pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan? Nah, jadi perundingan gencatan senjata walaupun kemarin katakanlah Trump yang tadinya berada di belakang Israel kemudian menjadi peace broker. Dia membuat gencatan senjata untuk Iran dan Israel. Boleh dibilang katakanlah berhasil karena tidak ada lagi serangan. Tapi kemudian Israel sekarang konsentrasi lagi menghajar Gaza. Dan kalau mohon maaf, Prof tadi menyatakan bahwa ini kan korbannya anak-anak, perempuan. Mereka tidak pandang bulu, jurnalis, kemudian para dokter bahkan. Karena apa? Bagi pemerintahan Netanyahu, ini perlu dihabisi semua. Anak suatu hari nanti bisa menjadi pejuang Hamas, melawan Israel. Ibu-ibu suatu hari nanti bisa melahirkan anak-anak yang akan menjadi pejuang Hamas. Itu semua dihabisi. Ini namanya genosida. Jurnalis, kenapa dihabisi? Karena pasti mereka memberitakan perspektif dari rakyat Palestina yang tertindas oleh orang-orang dari Israel, tentara-tentara Israel. Pasti dihabisi. Tapi kalau misalnya wartawan itu memberitakan posisi, perspektif dari Israel, pasti dibiarkan. Demikian juga para dokter. Para dokter ini, Prof sudah kembali ke Indonesia, menceritakan, saya melihat di YouTube, ada dokter-dokter dari Inggris kembali menceritakan, dari Jerman menceritakan, kekejaman yang dilakukan. Ya kan? Dan mereka tidak suka pihak Israel. Maka jangan heran, kalau mereka-mereka ini, dalam konteks strategi militer, harus diselesaikan. Jadi, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Netanyahu kalau kita tadi lihat cuplikan, mengatakan bahwa Gaza itu adalah penjara terbuka. Penjara yang, kalau penjara kan pasti orang mau lari kan. Mau keluar dari penjara itu. Ini open prison. Yang kalau kamu mau lari silahkan. Mau ke Mesir,
mau ke Yordania. Karena apa? Gaza harus kosong dari orang-orang Palestina. Dan kemudian dimukimi oleh mereka-mereka yang oleh pemerintahan Israel sekarang adalah orang-orang Yahudi dari berbagai dunia datang. Maka kita lihat juga tadi, ya, kamu boleh dari mana, dari sini dan lain sebagainya. But one thing that you need to learn katanya. Kamu belajar apa? That this is your land. Ini tanahmu. Jadi bagi Israel, Palestina yang di petanya itu tidak dikenal, sudah hapus katakanlah begitu. Sekarang yang mau dilakukan adalah menghapus rakyat Palestina. Artinya apakah makin besar gencatan senjata selama 60 hari antara Hamas dan Israel adalah sebuah kata mustahil? Sesaat lagi kita bahas di Catatan Demokrasi pemirsa. Sebelum kita dengarkan perspektif luar negeri dan juga pakar Timur Tengah, saya boleh ke Kiai Holil karena MUI jelas sudah mengeluarkan fatwa untuk posisi Indonesia kita harus mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Pak Kiai Holil, orang-orang Palestina betul-betul karena ini tanah mereka, mereka tidak akan mau diusir sekalipun nyawa yang dikorbankan. Ya, tadi ada persoalan kemanusiaan tapi juga ada persoalan keagamaan. Karena bagi kaum Yahudi, Zionis pada tahun 1897 itu jelas mereka ingin membuka sebuah tempat khusus tersendiri sebagai negara untuk mereka bisa hidup merdeka dan independen. Kemudian mereka juga ada beban keagamaan karena mereka harus melaksanakan dengan promise lainnya, di mana tanah diperjanjikan sebagai tanah mereka. Tapi kan mereka menjadi menduduki di Palestina itu, sehingga bagi mereka sebenarnya adalah persoalan keagamaan. Makanya tadi umpamanya Yitzhak Rabin pada tahun 95 dibunuh itu kan oleh kelompok teroris Yahudi. Yang sementara disematkan kepada umat Islam adalah sebenarnya teroris Yahudi karena mereka mau bersalaman dengan Presiden PLO pada saat itu, Yasir Arafat. Artinya seperti Benjamin Netanyahu pun melakukan kekerasan seperti ini pasti mendapat dukungan yang besar dari orang-orang Yahudi. Zionis maksud saya ya. Karena memang kalau menurut penelitian Ernest berkenaan dengan Ernest Aronan ya, bahwa sebenarnya Zionis itu bukan dari suku Semet itu, bukan Semitisme. Dari hasil penelitiannya ternyata adalah mereka dari suku Khazaria, adalah orang nomaden yang ada di Turki pada saat itu, kemudian mereka migrasi ke Eropa dan kemudian mereka kembali lagi atas lobby-lobby keyakinan Yahudismenya, bukan sebagai dari Yahuda, dari keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak, kemudian dipunyai Yahuda dari 12 termasuk Nabi Yusuf yang itu sampai kepada Nabi Daud itu ada 12 keturunan ke situ. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari agamaan, bagi mereka adalah keagamaan. Maka bagi kita sebenarnya kemanusiaan iya, tapi bagi kita agama kita juga mengajarkan untuk peduli terhadap kemanusiaan itu. Oleh karena itu ketika agama masing-masing, saya yakin tidak ada satu agama yang akan membiarkan pembunuhan bagi orang-orang yang tak berdosa itu. Ketika tahun umpamanya 47 PBB itu membagi two state solution itu kan sangat tidak adil. Orang Palestina yang punya 80% dari tanah di situ, dengan orang Yahudi yang pendatang baru membeli tanah besar-besar hanya 7%, tapi dibagi menjadi mereka yang 56%, kemudian orang-orang Palestina yang 43%. Jadi sebenarnya pembagian two state solution pada saat itu bukan tidak mau dua negara, tapi pembagian yang tidak adil dari PBB pada saat itu. Yang 48 umpamanya Israel mendeklarasikan sebagai negara. Tapi sekarang kalau hasil jejak pendapat yang baru kita ikuti kemarin itu, dari anak muda itu hanya 27% anak Israel yang mau two state solution. Sisanya? Sisanya mereka nggak setuju, sudah menjadi negara Israel raya mereka. Bahkan kalau dari orang-orang tua itu hanya 43% yang mau two state solution. Artinya kalau ini mau sebagaimana tawaran PBB, apalagi kita ingin menuntut umpamanya petanya peta yang dulu, sebagaimana peta pada saat PBB itu akan diberikan menjadi dua negara sebagai solusi, itu sudah nggak mungkin. Maka tadi saya ketika bicara berkenaan dengan peta Israel itu saya buka Google Map.
juga sudah nggak ada di Google Map itu. Yang ada adalah Israel. Coba bisa dibuka masing-masing, itu nggak ada Palestina di situ. Kalian boleh ngecek kalau di Makanya, Google browsing nggak ada sama sekali ya Pak Kiai? silakan di browsing saja, saya buka juga belum ada. Di sini tidak ada di sini. Jadi kalau tadi umpamanya anggapan Israel karena memang ini mungkin dikuasai oleh Israel sehingga mereka tadi kata Prof. Hikmanto sudah nggak ada Palestina itu. Tapi bagi kita kan yang ada adalah Palestina. Israel tidak ada. Tetapi Israel kan sudah banyak pengakuannya. Maroko mengakui, umpamanya seperti halnya di Mesir sudah mengakui, Yordania juga sudah mengakui, bahkan mungkin Yordania awal-awal itu mengakui, Mesir juga mengakui, sehingga sebagai negara itu adalah mempunyai kekuatan lebih kuat. Meskipun pada saat deklarasi saat itu tidak punya di mana batas teritori. Dalam teori yang kami pelajari di ilmu negara, pasti setiap negara pasti mempunyai teritorial. Di mana batasnya, tapi saat itu kan nggak ada batasnya. Dan mereka memang punya imajinasi seperti negara Syam dalam istilah Islam itu, Yordania, Israel, lalu Lebanon adalah bagian dari keseluruhannya dan bisa juga sampai ke Mesir. Dan dulu Yerusalem Timur itu punya Yordania, Gaza sempat pernah lepas, Sinai juga pernah lepas lalu kembali lagi ke Mesir rumahnya di Sinai itu. Oleh karena itu bagi kami di Majelis Ulama ini adalah pertama tentu adalah dorongan keagamaan. Agama kami mengajarkan bahwa kita harus melihat dan harus memperhatikan dan mendukung dan membantu terhadap orang yang mustad'afin atau negara yang mustad'afin. Dan kita sudah dari dulu mulai zaman Kiai Hasyim Asy'ari, mulai dulu negara berdiri ini menganggap bahwa Israel adalah penjajahan terhadap Palestina. Bukan penyerangan, bukan, tapi penjajahan. Apalagi dengan posisi terakhirnya adalah genosida yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina. Jadi bukan hanya mencaplok negaranya, penguasaan. Kalau tadi umpamanya masuk Gaza harus seizin Israel. Sekarang juga sama. Kalau kita mau ke Aqsa juga pasti adalah visanya lewat Israel. Meskipun di sini ada kedutaannya nggak lewat kedutaan Palestina yang ada di Indonesia, tidak. Tapi yang luar biasa Pak Kiai, meskipun menghanguskan Gaza, penduduk Gaza tidak pernah habis. Ya. Tidak pernah lenyap sedikit pun. Tidak lenyap, tapi pertumbuhan penduduk yang terakhir itu tetap hampir berkurang drastis. Turun drastis. Jadi kalau satu mungkin hanya melahirkan satu atau dua di Palestina, tapi di Israel sudah satu anak perempuan dan melahirkan 7 loh. Di populasi lebih cepat mereka. Dan mereka mau membangun pemukiman di tepi barat itu. Maka kalau tadi kita sampaikan, kalau dulu kita ditekan dengan kata-kata HAM, sebenarnya bukan HAM, hamburger aja sebenarnya. Karena apa? Yang nggak ada sekarang mana keberpihakan mereka terhadap anak-anak yang dibunuh. Kalau umpamanya milisi Hamas yang dibunuh, artinya Hamas yang dikejar untuk dibunuh, saya bisa menerima dan masuk akal. Tapi ketika anak kecil, ibu-ibu, perempuan, itu tidak ada agama yang perbolehkan itu. Tidak ada banyak kemanusiaan yang memperhatikan itu. Tidak ada banyak. Kita ngelihat hewan saja dibunuh begitu sudah nggak tega. Apalagi kita melihat orang yang dibunuh tanpa alasan seperti itu. Dan apalagi tenaga-tenaga yang ingin mengobati dokter. Dan memang caranya mereka mulai dulu ketika mereka eksodus dari Jerman yang kena Nazi. Maka saya berpikir gimana cara menyelesaikan ini. Kita umpamanya di MUI, oke, boikot. Memang ada pengaruhnya. Tapi serangannya kan nggak berhenti. Pengaruh dalam ekonomi ya, tapi tidak sampai berpengaruh menghentikan terhadap serangannya. Tidak. Makanya mungkin seperti kemarin yang paling telak adalah ketika melihat Iran bisa bombardir. Jadi memang tidak perlu dengan kata-kata, kalau toh ini bukan asli umpamanya dari Bani Israel yang selalu membangkang dalam sejarah Al-Quran. Ini ada yang mengatakan tidak, tapi ada yang mengatakan teori yang pertama mengatakan ini adalah Semitisme ya, jadi bagian dari Bani Israel. Memang selalu membangkang. Tidak ada lain mungkin bisa seperti caranya seperti Nabi sampai Fir'aun, itu diperbudak oleh Fir'aun, kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemerdekaan dengan diutusnya Nabi Musa, diberi kitab suci namanya Taurat, tapi mereka apa? Setiap kejadian selalu membangkang. Bahkan mereka membunuh para nabi. Wa kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu, tak pernah ada di antara mereka kemungkaran itu yang dilarang. Itu di dalam kerangka keagamaan kita. Kalau itu benar adalah keturunan Israel. Israel itu kan sematan kepada Nabi Yakub yang itu biasa jalan tengah malam, dan di tengah malam itu Yasrael adalah orang tengah malam berjuang bersama dengan Allah, disebut dengan Yasrael. Israel itu bahasanya dari Nabi Yakub. Sebenarnya Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ismail yang soleh dan sabar sebenarnya. Dari punya anak 12 kemudian itu adalah menjadi suku dari Bani Israel itu. Ini dari perspektif agama, tapi berulang kali Israel selalu menarasikan bahwa Bu Susi bisa menjawab, kami hanya menyerang Hamas sekalipun Hamas berlindung kepada warga sipil, Bu Susi.
Itu narasi yang berulang kali diutarakan oleh Netanyahu. Oke, saya agak beda ya. Saya mengutip, saya mesti baca ini karena enggak saya lupa semua Silakan, Bu. katanya. René Girard, dia seorang filosofer Perancis ya. Dia pernah menulis tentang violence and the sacred. Jadi percaya bahwa asal-usul agama kuno, pengorbanan ritual sebagai pengulangan peristiwa asli, mitos sebagai catatan peristiwa ini tentang tabu yang melarang akses ke semua objek pada asal mula persaingan yang merosot menjadi krisis ini memang tampaknya sungguh traumatik. Mike yang boleh Jadi, lebih dekat, Ibu Susi. Hamas dengan Israel mirip dalam pengabdiannya kepada agama kuno ini. Jadi violence itu suci. Dua-duanya. Jadi kalau kita ingat Afghanistan dengan Pakistan, Afghanistan disuplai oleh intelligence Pakistan untuk mencegah India jangan sampai ikut campur. Oke? Jadi kalau kita lihat Hamas dengan Israel, intelligence Israel menggunakan Hamas sampai peristiwa Oktober itu pasti provokasi dia karena dia bisa kasih uang, dia bisa membuat satu kelompok, dia bisa melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya by accident ya, dua kelompok ini adalah pengabdi pada violence and the sacred. Jadi semacam gemar akan pemusnahan karena itu dianggap suci. Ya. Jadi kalau misalnya ada di dunia yang mau mengingatkan bahwa go to the rational stuff. Humanism itu adalah progressive philosophy. Jadi kita bisa catatan di sini juga di Indonesia karena kita harus sampai pada kondisi humanisme yang acceptable, progresif, tanpa theism dan other supernatural beliefs, karena itu yang menjadikan violence and the sacred. Okay? Affirms our ability and responsibility to lead ethical lives. Nah ini nggak masuk dalam indoktrinasi kemanusiaan di antara Hamas dan Israel. Mereka Jadi berdua punya pola yang sama. Pengacu kepada agama kuno yang percaya bahwa kejahatan atau violence is sacred. Ini tulisan René Girard ya. Jadi di sini memang berlaku the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Tapi dalam hal ini ada elemen theismnya. Jadi kalau kita sebagai humanis yang ingin membangun negeri ini, membangun bangsa dan membangun negara, kita baliklah pada progressive philosophy. Karena itu yang akan memenuhi kebutuhan kita akan the greater good of humanity. Kalau enggak semua tertarik pada base yang disebut oleh René Girard ini. Kehidupan etis itu utama. Kita kehilangan kehidupan etis di Indonesia saat ini. Sama aja di Israel maupun Hamas. Jadi mereka akan bertempur habis-habisan menurut Ibu Susi? Sampai Kalau siapa mereka yang masih paling banyak tidak menjadi mengambil korban? progressive humanism, jelas. Jelas karena itu violence is sacred. Jadi dia harus membunuh karena mereka merasa suci melakukan hal tersebut ya. Gencatan senjata 60 hari Bu, itu akan batal Bu? Kalau mereka masih primitif seperti ini ya nggak mengambil progressive humanism, seperti dikatakan oleh René Girard, saya hanya mengutip ya. Tapi saya percaya bahwa kehidupan etis itu penting. Nah, kapan mereka belajar kehidupan etis kalau misalnya yang berlaku adalah the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Di dunia ini kan begitu. Kalau melihat Trump kuat ya mereka menjilat-jilat ke arah Trump. Karena nggak ada lagi. Alternatifnya adalah kamu akan ditindas gitu loh ya. Jadi nggak tahu mungkin ini terlalu kompleks ya. Tapi kalau dilihat cara pembunuhan, cara yang kok Hamas mau diprovok oleh Israel. Seperti juga di Afghanistan, oke? Pakistani intelligence kok bisa mempengaruhi orang Afgan untuk perang saudara. Dan sekarang dengan istilah relokasi, kami menerjemahkannya pengusiran warga Palestina keluar dari tanahnya agar bisa dikuasai penuh oleh Amerika. Ya itu artinya violence is good, violence is good for them. Jadi belief system yang nggak ada ethical humanism itu yang harus dihapuskan dari dunia. Mungkin kalau kita mengadakan gerakan kemanusiaan, penting untuk menanamkan progressive elements yang bersifat ethical gitu loh. Karena kalau enggak ya akan
mengatakan gini karena Boleh. Ditambahkan sebelum ke Saya ingin Bung Faisal. menyampaikan gini, bahwa perang itu sesuatu yang kita tidak sukai lah. Tetapi perang itu juga ada etikanya. Perang itu harus melihat sisi kemanusiaan. Kalau tidak, dan ini sudah lama, bahkan di-invent oleh mereka-mereka yang dari Jazirah Arab. Ketika mereka berperang, harus ada sisi kemanusiaan. Saya lupa ya, Abu Bakar misalnya, ketika dia melihat musuh, ya sudah tinggal dipancung aja, tapi dia tidak lakukan itu. Itu yang menjadi fondasi bagi namanya International Humanitarian Law, hukum humaniter. Pejuang-pejuang kita pada waktu mereka ingin membebaskan negara ini, mereka harus berjuang dengan apa? Dengan violence. Pasti, karena yang dihadapi juga violence. Maka pada waktu kita berjuang, ada yang mengatakan ada diplomasi, ada violence. Kalau kita lihat di Palestina, Fatah mungkin diplomasi, tapi Hamas harus menggunakan violence. Tapi pertanyaan kita, apakah Hamas misalnya melakukan serangan gitu ya, yang ditujukan oleh rakyat kepada rakyat sipil? Memang mungkin ada. Dan itu yang tadi Pak Kiai bilang, kami pun nggak setuju. Tapi ini melebihi. Ini sudah sampai kalau Israel sampai genosida. Dan mungkin kita bicara bukan Israel secara keseluruhan. Karena mungkin ini Perdana Menteri Netanyahu. Dia mengatakan bahwa saya bisa menyelesaikan tinggal dikit lagi. Dan dia pasti minta bilang ke Amerika tinggal dikit lagi, saya selesai nih, Gaza itu. Tapi sampai hari ini tidak. Maka banyak orang yang mengagumi orang-orang yang ada di Gaza. Mereka sudah ditindak seperti itu, dicoba habis-habisan, tapi mereka masih melawan. Dan ingat, yang namanya genosida pernah dilakukan oleh Hitler, tidak berhasil. Sekarang pertanyaan kita, apakah yang akan dilakukan oleh Netanyahu untuk menghilangkan satu ras akan berhasil? Saya yakin tidak. Dan masyarakat dunia termasuk Indonesia, kita harus bersuara keras. Saya minta rakyat kita, viralkan apa yang terjadi di Gaza. Sebarkan itu, mungkin saja sampai ke mereka-mereka yang di Israel, yang mereka diembargo oleh pemerintahnya terkait dengan informasi. Sampaikan, biar mereka juga punya kesadaran, nurani mereka berbicara, dan minta agar Netanyahu diganti. Bukan hanya bersuara keras, tapi ada tindakan nyata dari Indonesia. Kita tunggu langkah seperti apa sesaat lagi di Catatan Demokrasi, pemirsa. Kami di sini makin ragu gencatan senjata terjadi karena dari pihak Israel juga meminta bahwa Hamas harus mencuti senjata, harus keluar dari wilayah Gaza. Yang rasanya itu sangat kecil peluangnya akan terjadi. Tapi ada tesis yang menarik yang pernah ditulis oleh Faisal Assegaf, negara Palestina adalah sebuah hayalan. Ini kalimat yang sangat menohok tesisnya Faisal Assegaf, bisa dijelaskan Bung Faisal? Terima kasih. Jadi pada 2008 karena saya lihat ketidakberdayaan dunia terutama para pemimpin negara Arab Muslim, saya sampai pada kesimpulan saya tulis tesis 2008 itu judulnya Palestina Negara Hayalan. Tesis ini saya tulis setelah perundingan langsung Palestina dengan Israel di kota Annapolis, Amerika itu gagal pada 2007. Dan saya masih percaya sampai sekarang ya Palestina itu adalah sebuah negara hayalan. Karena ada faktor internal baik di pihak Palestina maupun Israel serta faktor eksternal. Ini realitas yang saya sampaikan ini adalah realitas di lapangan yang memang tidak akan mendukung terwujudnya negara Palestina. Nah, faktor internal di Palestina itu adalah pertama, ada kelompok di Palestina yang memang tidak akan pernah mau mengakui eksistensi Israel. Ya termasuk ya sekarang itu Hamas, Jihad Islam, dua faksi terbesar di Palestina yang basisnya di Gaza. Sebaliknya di Israel juga ada kelompok-kelompok yang memang tidak akan pernah mau mengakui adanya eksistensi Palestina. Kita tahu kelompok-kelompok seperti kayak Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional, terus juga ada Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Dan jangan lupa tidak ada satupun partai politik di Israel ataupun pemerintahan Israel sejak negara itu dibentuk pada 14 Mei 1948
yang punya platform mendukung negara Palestina. Itu faktor internalnya. Terus faktor internal kedua adalah tidak adanya persatuan di antara Palestina. Terakhir itu ada deklarasi persatuan di Beijing Maret 2 tahun lalu. Itu ada 14 faksi termasuk Hamas dengan Hamas dengan Fatah. Tapi itu sekedar di atas kertas. Karena kita tahu Hamas ideologinya adalah ideologi yang melawan Israel dengan perlawanan bersenjata. Sedangkan kalau bagi saya Fatah itu ya berkolaborasi, berkompromi, bahkan bisa disebut sebagai kepanjang tangan penjajahan Israel terhadap wilayah Palestina. Nah, dari perang Gaza ini saja itu kelihatan bahwa dukungan terhadap Hamas tetap kuat. Tidak adanya persatuan inilah yang memang diinginkan oleh Israel sebagai penjajah, karena kita tahu politik pecah belah. Makanya Israel sejak menerapkan blokade terhadap Gaza Juni 2007 itu masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Nah, kemudian faktor internal ketiga adalah perang Gaza. Ini faktor internal ini ada di pihak Palestina maupun Israel. Perang Gaza ini adalah perang Gaza kelima. Perang Gaza pertama itu Desember 2008 sampai Januari 2009. Perang Gaza kedua November 2012. Saya ada di sana waktu itu. Perang Gaza ketiga 2014, perang Gaza keempat Mei 2021. Nah, ini perang Gaza kelima yang paling panjang, perang yang paling panjang pernah dilakukan Israel maupun dilakukan oleh pejuang Palestina. Nah, perang ini adalah perang yang telah mengubah cara pandang para pejuang Palestina dan juga mengubah cara pandang para elit politik maupun militer di Israel. Bagi Hamas, bagi jihad Islam atau pejuang Palestina, dengan keberhasilan serangan 7 Oktober 2023, mereka berhasil menembus Israel yang katanya kuat secara intelijen maupun militer. Itu kan sebuah kemenangan besar. Artinya sejak serangan 7 Oktober 2023 itu adalah sebuah kemenangan bagi Hamas dari awal. Hamas dengan jihad Islam dan milisi lainnya. Nah, dengan keberhasilan itu, cara pandang Hamas dengan jihad Islam akan berubah melihat Israel. Ternyata Israel lemah ya, gampang untuk dibobol. Nah, dengan pengalaman itu akan membuat mereka akan berpikir untuk melakukan hal serupa di lain waktu. Kalau memang nanti ada gencatan senjata, walaupun itu tidak mungkin. Dan mungkin akan efeknya lebih besar. Karena kemarin kan hanya di permukiman Yahudi di selatan Israel. Sama dengan cara pandang elit politik dan militer Israel. Mereka juga berubah dengan serangan 7 Oktober. Yakni ternyata Hamas itu adalah ancaman yang nyata. Walaupun mereka sudah diblokade. Ini kan Hamas, ini kan gak apple to apple. Hamas ini dengan jihad Islam sebuah milisi melawan negara, tapi mereka mampu. Itu kan sudah sebuah aib besar buat negara superpower di Timur Tengah bersama Iran, yaitu Israel dengan Iran itu kan negara superpower militer di Timur Tengah. Nah, makanya saya rasa Netanyahu akan terus melanjutkan perang ini karena dia sudah melihat, oh ternyata selama masih ada Hamas di Gaza, selama masih ada jihad Islam di Gaza, selama masih ada milisi di Gaza, eksistensi Israel akan terus terancam. Nah, inilah yang akan membuat faktor internal yang ujungnya nanti tidak akan pernah ada negara Palestina. Sekuat jadi perlawanan itukah milisi Hamas menurut Bung Faisal? Kenapa? Sekuat itukah milisi Hamas saat ini yang mungkin kita tidak pernah tahu jumlahnya berapa, alutsistanya seperti apa? Sangat kuat. Pertama kita lihat dari segi moral atau motivasi berperangnya. Ketika Hamas berperang itu kan motivasinya itu kan mempertahankan tanah air. Ingin mengusir penjajah. Dalam Islam ya itu ada nilai jihad seperti kita dulu zaman melawan penjajahan Belanda. Sebaliknya Israel itu kan tentara yang dikirim. Di mana-mana saya yakin tentara itu dikirim ke medan perang pasti takut karena mereka punya anak, punya istri, punya keluarga. Apalagi tentara yang dikirim itu adalah tentara-tentara yang wajib militer yang baru. Ini kan terakhir kali Israel melakukan invasi ke Gaza pada 2014. Jadi jarak ke 2023 itu udah berubah situasi di Gaza. Artinya gini, Hamas, jihad Islam dan milisi itu kan akamsi, orang asli di sana. Mereka tahu secara geografis walaupun itu sudah porak-poranda ketika ada tank Israel misalkan di sebuah posisi. Mereka tahu kemana tank ini akan bergerak, ke arah mana. Karena kan yang dilawan ini orang asli, orang yang tahu posisi, yang tahu lokasi, yang tahu situasi lapangan di Gaza. Nah, kemudian kalau kita lihat faktor internal lainnya adalah Yerusalem. Makanya seperti disebut Kiai Khalil Nafis, penjajahan, saya tidak pernah menyebut konflik ya, karena menurut saya narasi keliru.
isu penjajahan Israel terhadap Palestina ini adalah isu agama. Karena bagi orang Palestina, bukan hanya bagi orang Palestina, Yerusalem ini penting karena di situ ada tempat-tempat suci beragama termasuk Masjid Al-Aqsa, terus juga ada gereja Makam Yesus. Nah ini kan bukan hanya orang Palestina yang berkewajiban mempertahankan itu, tapi juga orang Islam seluruh dunia. Karena kan Masjid Al-Aqsa ini pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa ini pernah menjadi tempat Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj. Nah yang bagi Israel juga sama, mereka mengklaim bahwa sebelum ada Al-Aqsa itu ada kuil suci pertama dan kedua yang pernah dihancurkan oleh Romawi. Nah makanya mereka ingin mendirikan kuil suci ketiga. Tapi kalau kita lihat di tesis saya itu saya nggak menulis dari unsur teologis karena itu debatable mana yang duluan. Bagi saya ini adalah unsur ekonomi. Artinya gini, siapapun yang menguasai Yerusalem itu memiliki nilai pride, nilai gengsi dalam hal agama, kemudian juga nilai ekonomis. Kita bisa lihat contohnya Arab Saudi yang memiliki Mekah dan Madinah. Itu mereka punya posisi penting di dunia Islam karena di situ ada kiblat, ada Ka'bah, kemudian ada kubur Nabi, ada Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Dan orang ada kewajiban agama untuk berkunjung ke sana. Jadi bisa dibayangkan nilai ekonominya akan terus mengalir sampai mungkin nanti kiamat, sampai hari akhir. Itu baru kota suci bagi umat Islam. Apalagi Yerusalem kota suci bagi 3 agama. Islam, Yahudi, dan Nasrani. Nah ini ada itu. Baik. Nah kemudian bisa saya lanjutkan? Boleh, tipis boleh. Nah terus terkait faktor eksternal. Ini salah satu yang menurut saya yang keliru yang dianut banyak orang. Konsep solusi 2 negara. Konsep solusi 2 negara ini konsep yang sangat keliru. Pertama, konsep ini bukan aspirasi bangsa Palestina. Tidak pernah dibawa ke referendum. Ini konsep ini pertama kali diajukan oleh putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Abdullah, pada KTT Liga Arab di Beirut 2002. Dia kemudian menjadi raja 2005. Nah itu kelirunya. Jadi ini bukan, jadi menurut saya tidak ada hak orang luar menentukan, oh nanti kamu kalau negara yang merdeka luasnya segini, ibu kotanya di sini. Sama seperti mungkin dulu kita dijajah, kita tentu tidak mau orang asing yang mengatur kita wilayahnya ini, ibu kota ini. Itu kekeliruan pertama. Kekeliruan kedua adalah konsep ini membuat negara Palestina versi solusi 2 negara itu sangat mungil. Luasnya secara teori 22%, itu belum dikurangi dengan tembok pemisah di tepi barat. Banyak orang mungkin tidak tahu atau lupa bahwa di tepi barat ada tembok pemisah panjangnya 750 km, dibangun sejak 2002 dan belum lagi perampasan wilayah tanah. Jadi prakteknya kalau solusi 2 negara ini dipraktekkan dan itu juga tidak mungkin, itu luas Palestina hanya 12%. Palestina yang dirugikan. Ya sangat dirugikan. Artinya aneh kalau ada negara-negara Arab, negara-negara Muslim atau negara-negara yang pro Palestina menyetujui konsep ini. Udah konsep asing, terus juga konsep ini hanya membuat negara Palestina makin kecil. Kalau tadi dibilang Kiai Khalil Nafis, ada resolusi partisi 1947 itu jauh setengahnya. Nah kemudian anehnya lagi apa kekeliruannya ini? Ketika negara-negara, pemerintahan negara-negara yang pro Palestina masih bekerja sama dengan otoritas Palestina. Otoritas Palestina ini dalam survei terakhir selama perang Gaza, itu survei saya lupa nama lembaganya, itu lembaga jajak pendapat Palestina. Survei dilakukan di Gaza dan tepi barat, itu 80% rakyat Palestina sudah tidak suka lagi Abbas. Abbas harus mundur. Karena Abbas ini dikenal otoriter, kemudian rezimnya korup, dan ya itu tadi sudah tidak. Jadi aneh ketika kita mengupayakan solusi 2 negara dengan pemerintahan otoritas Palestina yang tidak disukai rakyatnya, itu kan tidak mungkin berhasil. Saya pernah mewawancarai aktivis anti korupsi Palestina namanya Fadi As-Salamin. Dia tinggal di Amerika Serikat. Dia teman dari Nizar Banat yang dibunuh oleh pasukannya otoritas Palestina karena mengungkap korupsinya Abbas. Dia sampai bilang begini, Abbas itu adalah pemimpin Palestina terkorup sepanjang sejarah. Itu yang disebut oleh Fadi As-Salamin. Jadi kalau kita dunia mengupayakan solusi 2 negara, yaitu solusi yang mustahil, ya dengan tadi yang beberapa poin yang tadi saya sebutkan. Belum lagi faktor eksternal perjanjian Ibrahim. Ya di mana proyek Trump di periode pertama yang berhasil menggaet di sana ada UEA, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, sebelumnya juga ada Chad 2019. Nah, kalau misalkan semakin banyak negara muslim itu
berpihak atau menjalin hubungan resmi dengan Israel, walaupun banyak yang menjalin hubungan gelap, itu artinya sebuah kemenangan diplomasi. Buat saya itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap bangsa Palestina yang masih dijajah. Kalau alasannya bahwa dengan berhubungan ini kan pernah ada narasi di Indonesia termasuk kalau mau mendamaikan kedua negara, walaupun narasi damai menurut saya bukan narasi yang benar. Israel karena harus melawan mengakui penjajahan. kemerdekaan Palestina terlebih Iya, dahulu. bahwa itu bisa membantu. Buktinya Turki negara muslim pertama sejak 1949 menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sampai sekarang nggak bisa merdekakan Palestina. Belum lagi faktor eksternal dukungan bias Amerika. Belum panggung politik yang representasi Dewan Keamanan PBB di PBB itu ada hak veto yang bisa digunakan oleh negara pemilik hak veto atau negara yang didukung oleh pemilik hak veto untuk melanggar hukum internasional, melanggar hak asasi manusia seperti yang sekarang. Nah, Itu dasar-dasar Anda sampai menulis Palestina negara hayalan. Nah iya, sampai akhirnya saya sampai kesimpulan begini, faktor eksternal lainnya ini satu lagi, ada masalah-masalah global yang mengancam peradaban manusia. Kita tahu kita menghadapi krisis iklim, di mana suhu bumi meningkat, terus permukaan air laut naik, banyak pulau-pulau terancam. Kemudian juga kita pernah mengalami pandemi COVID. Itu aja sudah membuat mengacaukan kondisi politik, sosial, ekonomi dunia. Belum lagi perlombaan senjata konvensional dan senjata nuklir. Nah, kesimpulan saya ya akhirnya nanti karena kita ini kan terlalu jauh berbicara tentang kemerdekaan Palestina. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kemerdekaan Palestina yang di depan mata sendiri kita nggak bisa hentikan genosida. Sesaat lagi kita bahas, Bung Faisal, ditahan hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Saya langsung boleh ke Dr. Basuki, apakah ini memang sebuah kemustahilan akan mewujudkan kemerdekaan Gaza Palestina di tengah banyak faktor yang tadi diutarakan oleh Bung Faisal? Baik, terima kasih. Saya bukan reporter, saya bukan pembawa laporan. Saya memberikan kesaksian saya. Saya dokter bedah ortopedi, bisa menyambung tulang-tulang manusia yang patah. Tapi dengan kehadiran saya di sana, saya bisa menyambung harapan-harapan mereka yang patah. Saya yakin betul Palestina tidak akan hilang dari bumi ini, insya Allah. Saya koreksi sedikit, Prof. Ini betapa rusaknya kebiadaban penjajah itu, tapi saya tidak pernah melihat keburukan sikap orang-orang di Gaza. Gitu. Jadi wajahnya tersenyum, kalimatnya santun, sangat menghormati. Bahkan dalam kondisi mereka itu kesulitan di pengungsian, tanpa listrik, tanpa air, dokter-dokter dan perawat tanpa gaji. Mereka itu segan meminta saya mengerjakan operasi itu segan. Tidak pernah mengeluh warga Gaza? Tidak pernah mengeluh. Dia hanya menawarkan, Anda mau kerjakan, kalau enggak ya saya kerjakan. Saya punya sahabat dokter ahli kulit di sana. Dia cerita, seperti kita juga, ini anak saya, ini rumah saya yang mewah. Anakmu kemana sekarang? Anak saya sudah wafat, sudah syahid. Terus saya bilang, apa yang bisa saya bantu? Saya tidak butuh bantuan Anda. Jadi sebetulnya kami yang belajar pada mereka bagaimana di antara runtuhan puing-puing itu mereka membangun harapan dengan sikap yang mulia, peradaban yang mulia gitu. Bagaimana mungkin mereka itu akan bersikap destruktif gitu. Kalau yang saya datang itu kan orang biasa ya, mohon maaf bukan orang kombatan ya. Itu rumah sakit orang-orang biasa. Di antara mereka juga ada yang merokok. Biasalah kayak ke Indonesia. Tapi kata-katanya tetap santun, tetap mulia, tidak ada yang mengeluh. Dan saya tidak pernah mendengar mereka itu menyalahkan pihak manapun. Itu yang saya heran. Tidak pernah terlihat amarah, balas dendam sekalipun? Tidak, enggak pernah menyalahkan siapapun. Kalau saya pernah ada ayahnya perawat yang wafat ya, saya takziah di kamar jenazah, ya alhamdulillah. Sudah baik, insya Allah mereka akan di tempat surga. Tinggal kami yang di dunia ini yang menikmati sebagai ujian buat kami. Jadi saya mengatakan, Dr. Basuki. Saya banyak belajar
dari peradaban mereka itu. Oke, Bu Susi sekaligus konklusi boleh? Kalimat dari Bu Susi melihat kebetulan fakta yang mahasiswa terjadi. ya, saya memberikan pesan. Sekalipun saya katakan ethical humanism itu penting, tapi jangan kita humanis yang akhirnya lupa bahwa capitalism exist. Oke, capitalism itu yang aneh adalah two-state solution dilakukan oleh Bill Clinton 1996. Uangnya dibagi untuk Egypt dan Israel untuk tidak berperang. Jadi uang yang diarahkan ke Israel itu digunakan untuk mengembalikan untuk lobby-lobby AIPAC di Amerika Serikat sehingga politisinya semua membela Israel. Jadi masalahnya apakah Amerika sengaja membagikan uang itu untuk mengindoktrinasi politisinya? Jadi hati-hati ya, karena capitalism is only for profit ya. Oke. Buy low, sell high. Jadi walaupun saya ethically humanist, tapi ethically humanist with rationality. Dalam arti empirical harus benar-benar cocok, kalau tidak Anda dikelabui oleh kapitalis-kapitalis Terima kasih itu. banyak Bu Susi. Bung Slamet. Dalam konsep Israel Raya itu bukan hanya Palestina, tapi targetnya memang Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Jadi kegilaan Israel ini alasannya tentu karena konsep Zionis. Konsep Zionis ini memiliki tujuan negara Yahudi harus seluas-luasnya sampai angkatan bersenjatanya tidak mampu lagi. Yang kedua tentu strategi ekspansionisnya mempertahankan kekuasaan atas wilayah strategis, misalnya di dataran tinggi Golan yang direbut dari Suriah dalam perang 6 hari tahun 1967. Yang ketiga tentunya penguasaan wilayah Israel ini ingin menguasai wilayah-wilayah yang dianggap sebagai bagian dari tanah bersejarah sesuai dengan keyakinannya. Nah, tentu saja konsep Israel Raya ini tidak didukung juga oleh sebagian penduduk di Israel dan juga di negara-negara Arab. Karena itu kita harus menghentikan kegilaan Zionis Israel yang akan melakukan penjajahan-penjajahan bukan cuma di Palestina, tapi Suriah, Lebanon, dan juga Yordania. Pak Kiai. Mayoritas penduduk di Palestina itu adalah Muslim, 93%. Dan mereka tentu adalah menjiwai dari keimanan itu. Maka kita harus berbaik hati dan juga membangun persaudaraan. Apalagi di sana adalah ada Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, ada tahun 1944 adalah mufti pertama yang mengakui kemerdekaan di Indonesia. Maka kami dari Majelis Ulama itu tidak bisa mendukung banyak seperti militer. Tetapi fatwa kami keluarkan tentang bagaimana kita menghambat laju dari penjajahan Israel, termasuk adalah memboikot produk-produk dari Israel itu. Terima kasih Pak Kiai. Singkat boleh satu kalimat Prof. Hikmahanto? Saya berbeda pendapat mungkin dengan Mas Faisal Assegaf soal Palestina sebagai negara khayalan. Karena menurut saya ada dua perspektif. Pertama, saya bisa mengerti kefrustrasian dari Mas Faisal Assegaf terkait dengan isu ini, lalu mengatakan Palestina pasti khayalan. Tetapi kalau saya, karena saya patuh pada Undang-Undang Dasar, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar jelas dikatakan bahwa yang namanya penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Oleh karena itu, kita harus tetap terus berikhtiar bahwa tidak ada lagi penjajahan di muka bumi. Saya, Mas Andro, ingat ada politisi yang kalau melihat masalah, mohon maaf, prostitusi. Dulu ada, sekarang ada, akan datang ada. Satu mengatakan, ya sudah kita legalkan. Kita ambil duitnya, kita ambil manfaatnya. Tapi ada yang mengatakan, saya lahir karena Tuhan menciptakan agar saya bisa menghilangkan itu. Mau sekarang saya tidak berhasil, tapi kita harus upayakan. Terima kasih Maka banyak. oleh karena itu Palestina harus merdeka dan kita harus upayakan. Satu suara Palestina harus merdeka. Terima kasih banyak semua narasumber. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BAS. Selamat malam, saya Andrew Merkuri. Sampai jumpa.
Boleh sambil berdiri Pak. Dipersembahkan oleh